Pihak Unidores juga membuka peluang penyelesaian damai apabila ada etikat baik dari semua pihak. Tadi diucapkan seperti itu. Membuka peluang damai. Ya, kalau Lesti Kejora posisinya diam ya, karena bukan dia sebenarnya yang melakukan itu. Tadi kan sudah diketahui bahwa penyelenggaranya, silakan hubungi penyelenggaranya, laporkan penyelenggaranya, bukan Lesti Kejora. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mam Vlog. Oke teman-teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya, gih. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, gih. Nah ini terkait masih seputaran dengan Lesti Kejora dan juga Unidores. Oke, kali ini yang saya akan sajikan yaitu ketika saat Unidores bersama pengacara atau kuasa hukum terbarunya, yaitu siapa namanya ya? Intinya namanya tuh Yumara yang belakangnya, intinya pengacara baunya, yaitu ketika saat Unidores mengatakan Kejora gak punya manajer, lagian kan bisa dilihat dari sosmednya. Jadi di sini mengatakan apa ya, seolah-olah itu tidak merespon dan tidak bisa dihubungi. Padahal di media sosialnya Lesti Kejora, termasuk di akun Instagramnya ini kan sudah banyak itu bisa dihubungi. Nah itu netizen yang dilawan luar biasa ya. Oke, dan di lain itu ada salah satu reaksi netizen yang mengomentar terkait lagi-lagi mbak-mbak baju hijau ini teman semuanya ya. Ya saya melihat kemarin di konten saya sebelumnya, ketika saat Unidores dan juga kuasa hukum yang terbarunya itu di belakang kan ada yang mendampingi tuh. Kalau nggak salah itu cowoknya laki-laki 3, yang satu mbak-mbak baju hijau tuh, Pak Pepe namanya ya. Usrek kalau Jawanya itu, nggak mau diem, ada aja yang mau dianu teman semuanya. Nah di situ jadi sorotan teman semuanya. Oke. Dan ada juga yang memberikan apa namanya komentar juga, yang selalu memberikan video-video terkait seputaran Lesti Kejora, yang selalu mendukung Lesti Kejora di sini teman semuanya ya. Ada Teh Iis Dahlia yang memberikan pernyataan katanya gitu. Oke, jadi untuk teman semuanya supaya tidak terjadi penasaran, tonton video ini sampai selesai gitu. Oke, dan sekali lagi saya mohon jangan lupa support terus channel ini ya, Cak Mam Vlog, dengan cara like and comment, subscribe-nya begitu. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Apakah memang udah pernah komunikasi juga dengan pihak manajemen? Yang mana kita tahu Lesti itu jobnya banyak di mana, dan saat itu kondisi Lesti kalau nggak salah pernah disampaikan oleh beberapa rekan dari Lesti, dia saat itu sedang syuting. Gimana tuh? Apa udah sebelumnya pernah ada komunikasi dengan manajernya Lesti? Saya nggak tahu ya soal itu. Yang terakhir ada yang bilang dari manajemen. Saya bilang saya tidak mengenal manajemen karena Lesti tidak pernah mempublikasikan manajemennya di mana. Tapi setiap artis punya manajer masing-masing. Tapi kan tahu. Kalau memang ada manajer harusnya tahu loh. Iya, makanya kan kalau langsung datang ke rumah, yang kita tahu artis ternama siapapun pastinya kita kontak dulu nih ke manajernya gitu. Boleh tahu nggak keberadaannya, atau dia sedang syuting atau seperti apa? Karena saya nggak tahu kontaknya, makanya saya datang. Fokus ke baju yang hijau ini ya. Apa dia nggak bisa diem kayak yang lain gitu? Diem antang gitu. Ini nggak bisa diem orangnya tuh. Emang mungkin udah bapaknya kayak gini gitu. Sifatnya kayak gini ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Dio tuh, saya juga keluarga saya asli, saya nggak mungkin lah, nggak ada, apalagi sampai berkembang saya mau merasa apa segala apa, jauh haram buat saya mungkin nggak lah, ya mungkin itulah saya. Ya jadi yang disampaikan Bang Yoni adalah pertama, beliau ini sebenarnya banyak mewakili banyak pencipta lagu yang nggak berani menceritakan keluh kesahnya. Memang banyak pencipta lagu yang kemudian lagunya populer tapi penciptanya ditinggal di belakang, gitu, tanpa penghargaan. Jadi ini mungkin upaya dobrakan dari Bang Yoni ini kita juga apresiasi. Jadi tidak berprasangka negatif, kita positif saja bahwasanya ini tujuannya baik. Tujuannya baik ini buat kepentingan para pencipta lagu, tujuannya baik untuk kepentingan undang-undang cipta sendiri, khususnya lagu ya, karena sedalam itu mengaturnya. Makanya ini juga nanti menjadi bahan evaluasi terhadap undang-undang cipta, supaya nanti baik mekanikal maupun performing mungkin ditempatkan ke depannya dalam satu wadah
bisa kemudian menyebabkan para pencipta lagu ini tidak mengalami kerugian. Gitu. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Doni. Selanjutnya Iis Dahlia sudah mulai angkat bicara soal kasus Lesti. Tuh kan, bisa-bisa ini antara pencipta lagu sama penyanyi aslinya yang dulunya dekat bisa-bisa berantakan. Dulu begini, sekarang begini. Bisa-bisa seperti itu, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena Iis Dahlia sudah mulai angkat bicara soal ini, kasus Lesti, karena sudah berlarut-larut tidak ada penyelesaian. Karena ini ijo lumut ini selalu jadi angkat bicara bahwa kalau memang lagu itu sudah tidak mau lagi dipopulerkan, tidak mau lagi gara-gara lagu itu orang kena masalah, hapus. Tuh, bayangkan sadisnya kata-kata itu, hapus. Lagu yang dulunya sangat populer di masa 90-an, 80-an kayak 90-an. Intinya 90-an baru saya dengar itu lagu, karena yang sudah lama, lagu legend banget tuh, bagus. Dan tiba-tiba tidak bisa lagi diperdengarkan di berbagai media-media, baik itu televisi maupun media-media sosial lainnya, ya. Jadi itu lagu akan segera ditenggelamkan. Jadi buat kalian netizen yang selalu menyudutkan Lesti, bahwa Lesti tidak punya etikat baik, selesai semua itu lagu, ya. Karena kenapa, di sini juga sudah penyanyi aslinya juga sudah mulai angkat bicara, ya. Banyak sudah artis-artis yang sudah mulai masuk, ya. Dan Inul Daratista pun juga tidak bakalan tinggal diam, karena semalam saya nonton ininya diwawancarai oleh beberapa wartawan bahwa Inul Daratista juga merasa geram di sini, di mana dia merasa sangat terganggu, bukan terganggu ya, tapi lebih ke sedih karena anak didiknya diperlakukan seperti orang yang tidak punya hati. Sementara Lesti hanya menjalankan tugas sebagai artis, bukan sebagai penculik lagu. Gara-gara lagu kok Lesti dikatakan pencuri, maling. Ya kan tidak mungkin Lesti sendiri yang turun tangan mau pergi minta izin sama sang pencipta langit dan bumi itu. Tidak mungkin Lesti sendiri yang mau pergi minta izin sama sang pencipta langit dan bumi itu. Tidak mungkin. Tentunya ada orang-orang yang terdekat di situ. Jadi tidak usah ini netizen ini benar-benar ya kalian ya. Yang manalah kalian ini mau bela ini? Apakah ijo lumut, ijo laut, ijo ande lumut itu butuh ijo kan itu? Yang selalu mengungkap lagu kering-kering, ikan kering, ikan asin, ikan mati, ikan loyo, ikan dijemur, rono kering, penjak kering, ada semua lah di situ. Sama lagu kapal api, kapal selam, kapal apa. Tidak ada itu lagu itu yang tidak ada itu dibilang karena itulah lagu Lesti jadi artis, tidak ada. Nah, balik lagi kepada yang netizen tadi ini ya. Itu kalau misalnya Lesti, ini contoh kecilnya. Misalnya Lesti menyanyi, misalnya ya, ini contoh kecilnya ya. Kalau misalnya Lesti menyanyikan Payung Hitam misalnya ya, Payung Hitam, Lesti disuruh menyanyikan Payung Hitam di acara itu.
tentunya ini kan ada pihak-pihak yang terdekat di situ, contohnya bapaknya pasti ikut, apalagi pada zaman-zaman dahulu Lesti awal-awalnya jadi artis ya, jadi juara satu, tentu bapaknya ikut terus di situ karena Lesti kan masih bocil sekali. Nah misalnya bapaknya ada di situ, Lesti sudah mau tampil ke acara di atas panggung. Nah tentu bapaknya tanya ini, bapaknya bukan orang bodoh, tentu bapaknya tanya seperti ini, bagaimana ini payung hitam ini sudah aman kayak dinyanyikan oleh anak saya atau dinyanyikan oleh Lesti, payung hitam bagaimana, sudah amankah? Itu ditanyakan kepada pihak manajemen ya, tentunya mereka itu sudah ada ini tanda tangan kontrak ke apa atau calling-callingan, dan tidak mungkin Lesti sendiri yang pergi ke sang pencipta langit dan bumi itu. Tidak mungkin Lesti sendiri yang ke sana. Pak, saya mau bawakan, saya sebentar ini 5 menit lagi saya mau tampil, saya mau bawakan lagu Payung Hitam, saya bawa ya Pak, izin ya Pak ya. Kan tidak mungkin kayak begitu. Lesti mau pergi bawa itu berkas-berkas, mau bawa izinnya. Buat apa ada manajer artis? Aduh, ini betul-betul apa ya, netizen, aduh janganlah sok-sok pandai, jangan sok pandai netizen, sok-sok komen. Kopi ini bukan saya marah-marah karena saya tidak mau baca komentar ya, terserah Anda mau komen apa di situ ya. Jadi perbaiki itu jarinya, gunakan baik-baik, jangan Lesti kebuli. Jangan lagi dibilang ini lagi, kenapa mengurus Lesti? Kita tidak mengurusi, supaya makin banyak orang yang masuk ke ranah pembelaan Lesti, makin ringan, Lesti itu makin tidak terbebani dengan masalah itu. Kalau tidak ada orang yang masuk ikut-ikut membela Lesti, seakan-akan kita memojokkan Lesti dan Lesti itu pasti merasa down. Seperti itu maksudnya. Karena benar-benar bukan masalah kecil, masalah besar ini. 4 miliar ini didendakan orang ini hanya gara-gara sebuah lagu, 2 buah lagu kah itu, sama kapal-kapal apa itu, kapal api. Sudah pandai-pandai dah kau netizen ya, pandai-pandai. Haji Rhoma Irama harus ikut campur dalam masalah Lesti, bukan harus ikut campur. Tapi Pak Haji Rhoma Irama itu ambil jalan tengah kalau bisa, katanya bawa ke jalur damai, gak usah pakai denda-dendaan. Kau dengar baik-baik penjelasan, kau dengar baik-baik itu apa yang dikatakan ya, yang kupost itu apa yang dikatakan itu suaranya Rhoma Irama itu, Pak Haji itu suaranya itu, bukan suara editan. Kau dengar baik-baik, kenapa kau tanyakan kenapa ikut campur? Bukan ikut campur, tapi dia maunya itu masalah Lesti itu dibawa ke jalur keluarga saja, kekeluargaan, bukan pakai denda-dendaan 4 miliar. Kau pikir segampang itu dapat uang 4 miliar kah? Pikir pakai logika, pakai otak, pikir kau. Di post sedikit Pak Haji ramenya minta ampun. Nggak usah ada tanda-tanda menonton di video sini. Jangan kau datang menonton sini video kalau kau tidak dengar itu baik-baik penjelasannya orang. Kau jangan kalian jangan ya datang singgah di sini menonton kalau kau tidak dengar itu. Saya hanya ngomong sedikit, Pak Haji yang berbicara itu. Kau dengar itu, kalau katanya kalau bisa itu masalah janganlah dibawa ke jalur hukum. Atur damai secara kekeluargaan itu lagu. Karena sama-sama musisi kan, betul juga kata Rhoma Irama, sama-sama musisi. Dengar itu, Mbak baju hijau. Didengar baik-baik. Jangan asal-asal. Bukan ikut campur. Dan dia tidak bela siapa-siapa. Kalau dibilang mau membela ya jujur dia lebih mau mengarah ke Lesti. Begitu, Lesti itu anak kecil. Ngapain kalian musuhi gara-gara lagu? Harusnya yang menciptakan lagu ini bahagialah.
Iya, masuk. Jadi tidak usah banyak omongan di situ ya. Terlalu banyak omonganmu. Terlalu sensitif kau dengan orang-orang. Ya. Terlalu sensitif. Lagumu saja dibawa orang tidak mau kau terima. Terutama ini baju hijau-hijau ini, ya. Baju hijau lumut ini. Tidak usah terlalu dipermasalahkan. Stoplah, kalau Anda tidak mau selalu diungkit oleh orang-orang di media sosial, berhentilah. Karena terutama juga ini baju-baju hijau ini, Anda tidak ada urusannya di situ. Kenapa Anda yang berkuar-kuar? Kenapa Anda yang berkuar-kuar di situ? Stoplah kau ya. Baru itu udah gitu minta maaf lagi, berkuar-kuar lagi, minta maaf lagi, itu aja aku bikin ya. Berkuar-kuar minta maaf, berkuar-kuar minta maaf, ya, berkuar-kuar minta maaf. Video panjangnya kau lihat di Facebook saya ya. Ada di Facebook, linknya saya simpan di sini. Silahkan masuk di Facebook. Masih bersama saya, Sang Idealis Official. Teman-teman, setelah Lesti Kejora dilaporkan ke polisi, rame-rame memberikan pendapat, rame-rame juga memberikan kritikan. Bahkan ada netizen yang menyampaikan bahwa boykot karya Yoni Dores yang telah melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya. Saya ingin bertanya ya, dalam diri saya muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya tujuan daripada Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora? Kalau yang cover lagu itu Lesti Kejora, mengapa yang lain tidak dilaporkan? Kenapa mesti Lesti Kejora terlebih dahulu? Ada apa sebenarnya? Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin bacakan informasi ini untuk Anda. Dari Okeyon Selebriti, bantah peras Lesti Kejora, Yoni Dores, saya tak pernah mikir itu. Ya, kita bacakan ya. Jakarta, Yoni Dores, pencipta lagu senior, akhirnya angkat bicara mengenai tudingan yang menyebut dirinya memeras pendangdut Lesti Kejora. Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk merugikan atau menekan Lesti dalam bentuk apapun. Maka dari itu, Yoni Dores lebih memilih melaporkan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025 terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Nggak ada pemikiran saya mau meras segala macam. Nggak ada, jauhlah, ujar Yoni Dores saat menggelar jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat. Bantah peras Lesti Kejora, Yoni Dores, saya tak pernah mikir itu. Ia mengaku sangat menghormati perjuangan Lesti dalam membangun karir dan tidak mungkin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak etis. Saya tahu Lesti susah payah mencari uang. Saya juga nggak mungkin semudah itu memeras. Jauh pikiran buat saya, lanjutnya. Yoni menegaskan laporan yang diajukan tidak ditujukan untuk memperkeruh suasana. Sebaliknya, ia hanya ingin persoalan ini menjadi jelas, terutama terkait dengan siapa yang berada di balik penyalahgunaan karya lagunya yang dinyanyikan Lesti dalam sejumlah acara. Pengen clear aja persoalannya, siapa sih yang ada di belakangnya? Pasti tahulah Lesti, misalnya konser di Majalengka, kan tahu undangan siapa, bisa disusurin itu, kata Yoni. Dan kalau tahu begini, laporkan aja penyelenggaranya yang di Majalengka. Kenapa mesti Lesti? Kita lanjut aja dah. Ia mengklaim lagu-lagu ciptaannya dinyanyikan tanpa izin dalam berbagai kesempatan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Bahkan masih ada video baru yang beredar hanya beberapa hari lalu. Dari 2017 sampai sekarang juga masih ada yang baru-baru keluar, ada yang 4 hari lalu keluar. Jadi seolah-olah ini kayak dimanfaatin, jelasnya.
Laporan Yonidores menyasar pada puluhan akun YouTube yang mengunggah video penampilan Lesti Kejora saat membawakan lagu-lagunya. Yoni pun mengungkapkan sebelum menempuh jalur hukum, ia telah 3 kali mencoba menemui Lesti secara langsung untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Awalnya saya tidak ada niatan sama sekali memenjarakan Lesti. Awalnya ini ya teman-teman ya, dengerin ya. Awalnya saya tidak ada niatan sama sekali memenjarakan Lesti. Sampai saya sudah datang ke rumahnya. Saya sempat mencari, saya cuma diam di pagar saja. Maksudnya tidak ditanggapi, tutur Yoni. 3 bulan setelah itu barulah lapor ke polisi. Karena saya ingin konfirmasi saja. Ini Lesti yang nyanyi, di mana siapa, biar bisa ditelusuri. Ya, gampang, nggak perlu datang ke tempatnya Lesti, datang ke tempat saya, tak tunjukin. Biolog Pak Yumara, selaku kuasa hukum Yonidores menegaskan, laporan yang diajukan kliennya bukan untuk menciptakan kegaduhan di publik. Ia justru berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi industri hiburan untuk lebih menghargai hak cipta para pencipta lagu. Pihak Yonidores juga membuka peluang penyelesaian damai apabila ada etikat baik dari semua pihak. Dalam laporan Yonidores, Lesti Kejora diduga melanggar pasal 113 Yunto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke teman-teman, kita bahas berita yang ini, kita bahas ya. Di garis bawah ya, tentang tidak ada niatan memenjarakan Lesti Kejora terkait dengan adanya lagu yang di YouTube. Bahkan ngomong sendiri, itu di acara Majalengka, itu kan ada penyelenggaranya. Siapa penyelenggaranya? Titik. Dari situ saja sudah tahu. Pertama, tidak ada niatan memenjarakan Lesti, tetapi laporannya ke polisi. Kalau berkaitan dengan laporan ke polisi adalah tindak pidana. Tindak pidana ancaman hukumannya adalah penjara. Kalau tidak ada niatan, ngapain dipidanakan? Oke, itu satu. Yang kedua, kenapa mesti lapor ke polisi? Kan ada yang menaungi artis-artis pencipta lagu. Seharusnya sampai ke sana terlebih dahulu sebelum tiba-tiba lapor ke polisi kemudian mengadakan jumpa pers. Yang jumpa persnya keliru. Dari asisten dan pengacaranya mengatakan, kalau Lesti tidak membawakan lagu ini tidak juara. Kalau Lesti tidak membawakan lagu ini tidak jadi artis. Harus tahu diri dong, iya kan? Nah, itu semua jadi jadi ganjal. Bahkan ada kalimat yang mengatakan begini, seandainya memakai baju orang, ini seandainya menggunakan lagu orang, yaitu ibaratnya maling. Berarti menuduh Lesti maling, ya kan? Oke, semuanya itu ada aturannya, ada mekanismenya. Tidak ujuk-ujuk saya ambil sesuatu dari orang yang menyanyikan lagu, nggak bisa. Ada aturannya, ya ada aturannya, yaitu terkait dengan siapa yang mengcover lagu, siapa yang mengunggahnya, di mana diunggah. Nah, laporannya sekarang ke Polda Metro Jaya dan nama Lesti Kejora. Apa tujuannya? Ya tujuannya yaitu tadi jadi kontraproduktif antara apa yang menjadi keinginan dan apa yang dilakukan. Oke ya teman-teman. Nih, karena di sini ya pelanggarannya adalah pasal 113 Yunto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Di sini ada ancaman pidananya 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Dan itu juga dijelaskan. Itu namanya pidana. Kalau sudah kena pasal ini, itu namanya niat memenjarakan. Oke, terus pihak Yonidores juga membuka peluang penyelesaian damai apabila ada etikat baik dari semua pihak. Tadi diucapkan seperti itu. Membuka peluang damai. Ya, kalau Lesti Kejora posisinya diam ya, karena bukan dia sebenarnya yang melakukan itu.
Tadi kan sudah diketahui bahwa penyelenggaranya, silakan hubungi penyelenggaranya, laporkan penyelenggaranya, bukan Lesti Kejora. Membuka peluang penyelesaian secara damai. Ya, kenapa dilaporkan, Bang? Ya, itu kan, apa namanya ya, bingung sendiri saja. Oke lah, nah kemudian ada berita lagi tentang apa namanya, akun-akun yang mengupload atau mengunggah video-video Lesti yang sedang membawakan lagu ciptaan. Loh, kalau sedang di-upload ya itu kan yang upload ada namanya. Kalau yang upload berarti bukan Lesti. Clear. Jadi kalau Lesti disuruh etiket baik yang mana? Itu ya. Nah, oke, teman-teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan terkait dimana ini pernyataan langsung dari mungkin praktisi hukum nih ya, yang memberikan pernyataan terkait terlapornya Lesti Kejora oleh Yoni Doresnya. Itu dijelaskan teman semuanya ya, bahwasanya tidak secara langsung tiba-tiba untuk melaporkan langsung penyanyinya, tapi dilihat dulu yang cover siapa, di platformnya siapa, begitu ya. Itu banyak sekali udah mulai konten-konten sebelumnya yang berbicara atau memberikan pernyataan statement seperti itu teman. Namun ya mau gimana. Dan juga tadi ada pernyataan langsung dari pihak Yoni Dores yang mengatakan bahwasanya si Lesti ini tidak mempunyai manajer, apalah ini, padahal jelas-jelas di media sosialnya, di akun Instagram itu banyak sekali ya, bisa dihubungi. Dan termasuk Bapak Ijo, ngapain kok bergerak-gerak terus gitu loh. Udahlah, komennya gimana untuk para fan Lesti lovers ya dengan adanya video ini? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.